إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. الحمد لله من فضل الله وبرحمته. Karena anugerah Allah dan kasih sayang Allah, kita semuanya bisa berkumpul di dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'at qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum." Tidaklah beberapa orang mereka berkumpul di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, membaca kitabullah, wa yatadarasuna bainahum, dan saling mempelajari antar mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun atas mereka sakinah, ketenangan, sehingga yang taklim pun tidak ngobrol sendiri-sendiri. Ya, sakinah, adanya ketenangan. Ya, ketenangan dalam jiwa, ketenangan dalam majlis, tidak ngobrol, ya, tidak sibuk sendiri, bahkan berkonsentrasi hatinya, matanya, telinganya untuk mendengarkan ilmu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan dilingkupi oleh rahmah, kasih sayang. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat pun akan menaungkan sayap-sayapnya karena ridha terhadap apa yang kita cari. Ya. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda, dan Allah memuji-muji mereka, menyebut-nyebut mereka di sisi makhluknya yang terdekat. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya 4 hal ini, sakinah, rahmah, kemudian malaikat yang menaungkan sayapnya, mendoakannya, ya, mendoakan para penuntut ilmu dengan doa istighfar, dan Allah menyebut-nyebut para penuntut ilmu di sisi makhluknya yang paling dekat. Ini adalah ta'thir atau dampak nyata yang dirasakan seketika di dalam majlis tadi. Beda dengan kita melakukan amal soleh, pahalanya di surga. Naam, itu. Ya. Tetapi khusus amal soleh menuntut ilmu, maka pahala yang disegerakan, ta'thir, dampak nyata yang disegerakan adalah 4 hal ini, yaitu sakinah, ketenangan, rahmah, kasih sayang, kemudian istighfar dari para malaikat dan para makhluk Allah, baik itu
ikan ataupun semut, mendoakan bagi para penuntut ilmu. Dan yang keempat adalah Allah menyebut-nyebut, membangga-banggakan ya para penuntut ilmu di hadapan para makhluknya yang terdekat. Ini adalah seketika itu. Ya, seketika itu keutamaan yang akan kita dapatkan. Sehingga tadi ya konsekuensinya adanya sakinah. Kalau di dalam sebuah majlis tidak ada sakinah, tidak ada ketenangan, ya kita belum mendapatkan ya faidah dari ilmu tersebut. Mungkin karena kitanya kurang ikhlas atau tersibukkan dengan perkara yang lainnya. Dan juga dampak nyata yang berikutnya adalah rahmah, kasih sayang. Rahmah, memiliki kasih sayang, saling menghormati, saling menyayangi, ya, ingin ya saudaranya ini mendapatkan apa yang kita juga mendapatkan dari kebaikan. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya. Jika kita senang untuk orang lain itu bertegur sapa, senyum kepada kita, ya kita pun sama harus tegur sapa dengan orang lain, senyum dengan orang lain, sopan dengan orang lain. Kita ingin orang lain itu ya menghargai ketika kita berbicara, maka demikian pula ketika ada orang lain berbicara, kita menghormatinya. Ya. Dikatakan oleh para ulama dalam kitab adab mereka, dalam kitab adab menuntut ilmu, yaitu harus fariqul bal. Yaitu kita harus perlihatkan kita itu serius mendengarkan. Ini dalam masalah ngobrol saja, misalkan kita berbicara dengan atau sedang bertamu, maka kita tampakkan kita itu antusias mendengarkan ya pembicaraan daripada saudara kita yang sedang berbicara. Apalagi ilmu, maka kita harus menunjukkan antusias kita untuk mendengarkan ilmu. Ya, kalau memang ada kesibukan yang sangat harus dan tidak bisa ditinggalkan, maka dia minta izin. Misalkan kita sedang ngobrol berdua, ada dua orang, misalkan saya dengan ya Abdullah misalkan. Ketika Abdullah berbicara, maka saya itu harus menunjukkan semangat atau keseriusan mendengarkan perkataan dia. Itu adab dalam komunikasi. Itu dibahas oleh para ulama. Ya, jangan ya di sini sedang berbicara, sayanya asik main HP, asik dengan kesibukan. Kalau memang sangat membutuhkan karena posisi kita sibuk ya, misalkan yang bisnis online harus pegang laptop, ini itu sibuk sekali, setiap detik ada orderan barangkali, maka kita minta izin, mohon maaf saya sambil ya, karena ini saya super sibuk, tapi saya juga pengen berkomunikasi, pengen bercengkrama dengan antum gitu. Antum bersedia? Kalau memang tidak bersedia, ya salah satunya silahkan mundur. Gitu. Kalau bersedia, silahkan. Ada tamu kita lagi sibuk, maaf ini saya tak sambil sama kerjaan ya, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, ya sudah. Tapi kalau mohon maaf ini saya lagi penting, tolong 15 menit tinggalkan pekerjaan dulu. Oh ya. Kalau kita bersedia, ya silakan. Kalau tidak bersedia, afwan ini pekerjaannya sangat. Ya komunikasi yang baik, ya, adab, sopan santun, etika, tata krama itu sangat penting dalam berkomunikasi. Bagaimana dalam pembahasan kita sudah menyampaikan tentang pentingnya ya berkomunikasi, karena itu adalah wasilah dakwah. Untuk dakwah adalah komunikasi. Bagus komunikasi kita, cara berkomunikasi, cara berbicara, tutur kata yang jelas. Ini adalah sebuah etika sopan santun, akhlak yang mulia yang harus kita biasakan. Kemudian ya kita lanjutkan ya. Itulah yang dampak yang seketika itu bisa dirasakan. Yang pertama dan kedua bisa langsung kita rasakan. Yang ketiga dan keempat, karena itu perkara ghaib, istighfarnya malaikat dan juga agungnya Allah menyebut-nyebut para penuntut ilmu, itu adalah penting sehingga kita imani saja. Tapi yang jelas kita rasakan ketika kita menuntut ilmu, ada ketenangan dalam hati, ketenangan dalam majlis,
dan adanya rahmah, saling menyayangi, menghormati, mencintai sesama yang ada di situ. Ya. Ini adalah dampak nyata bagi seseorang yang benar-benar menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan dari pembahasan kitab ini, Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud. Al-Faslus Sadis, fasal yang ke-6, hal yukrahu tasmiyatuha aqiqatan? Apakah dimakruhkan untuk menamakan penyembelihan ini sebagai aqiqah? Karena yang ma'ruf adalah aqiqah, makruh atau tidak ini? Ukhtulifa fi, para ulama berbeda pendapat. Fakaraha dzalika ta'ifatun, sebagian ulama tidak menyukai penamaan ini disebut aqiqah. Karena tadi ada hadis la uhibbul uquq, aku tidak suka uquq kata Rasulullah. Yaitu penamaan aqiqah aku kurang suka. Wahtajju bi anna Rasulullah karihal isma. Mereka berhujjah bahwasanya Rasulullah tidak menyukai nama tersebut. Fala yanbaghi ay yutlaqa ala hadhihi adh-dhabihah al-ismu alladhi. Maka tidak sepantasnya untuk mengitlakkan ya bagi penyembelihan ini nama yang Rasulullah sendiri tidak suka. Kalau mereka mengatakan fal wajib, ya, maka yang wajib bi zahiri hadzal hadis, sesuai dengan zahir hadis ini, ayyuqalu laha, maka dikatakan baginya nasikatun, yaitu saya mau mengadakan nasikah. Wala yuqalu laha, dan tidak dikatakan aqiqah. Ini pendapat yang pertama. Wa qala ta'ifatun ukhra, berkata kelompok yang lain dari kalangan para ulama, la yukrahu dzalik, tidak dimakruhkan. Wa ra'a ibahata, dan berpendapat penamaan aqiqah itu boleh-boleh saja. Wahtajju bi hadits Samurah, berhujjah dengan hadis Samurah, al-ghulamu murtahanun bi aqiqatih. Ghulam, anak yang dilahirkan itu tergadaikan dengan aqiqahnya, disebut aqiqah. Wa bi hadits Salman, dan berhujjah dengan hadis Salman bin Amir, ma'al ghulami aqiqatuh, bersamaan dengan lahirnya ya bayi laki-laki itu ada aqiqahnya. Fa fi hadainil haditsaini lafdzul aqiqati, pada dua hadis ini, hadis Samurah dan hadis Salman ibn Amir, itu ada lafaz aqiqah disebutkan langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadalla 'ala al-ibahah, sehingga ini menunjukkan boleh, la 'ala al-karahah, ya, bukan dari sisi dimakruhkan, tapi pembolehan. Qala Abu Umar, berkata Abu Umar, yaitu Abu Umar Ibnu Abdul Bar, dalam kitabnya At-Tamhid, Syarah Muwatta Ibn Malik. Ini kitab Syarah Muwatta sampai 23 jilid ya. Kitab yang sangat besar. Beliau dari Cordova, ya, Cordova Spanyol. Ini ulama besar ahlul hadis bermadhab Malikiyah. Ulama besar. Al-Imam Ibnu Abdul Bar punya kitab namanya At-Tamhid. Ya. Syarah Muwatta Ibn Malik minal fawaid wal asanid. Itu kelengkapan judul kitabnya. Kemudian beliau ringkas lagi kitab At-Tamhid ini menjadi 15 jilid yang berjudul Al-Istidkar. Ya, Al-Istidkar. Ya. Fima dzukira fil Muwatta, ya. Apa yang disebutkan dalam kitab Muwatta dari fawaid dan afkar. Nah, ini ringkasan. Kalau dalam Tamhid itu dibahas lengkap, sanadnya, jalur periwayatannya, takhrij hadisnya, ya semuanya, biografi rawinya sampai kepada fikihnya, sampai ikhtilafatnya, perbedaan pendapatnya. Kalau di dalam Istidkar itu lebih syarah fikihnya saja. Ya, dua kitab yang sangat luar biasa. Ya. Tapi kalau kita nggak biasa baca kitab ini, kalau cetakan yang dulu, itu sistemnya bukan seperti kitab sekarang. Karena cara mencari syarahnya itu lewat rawinya. Bukan urutan seperti dalam kitab Muwatta. Memang ada cetakan sekarang yang menyesuaikan dengan urutan kitab Muwatta Imam Malik. Ya, diawali ya dari yang pertama sampai akhir menyesuaikan kitab Muwatta'nya. Tapi kalau At-Tamhid, cetakan aslinya tidak demikian. Jadi kalau kita mau nyari itu seperti mausu'ah, seperti ensiklopedi. Nyarinya adalah sesuai dengan
abjad nama. Nah, ini adalah nama rawinya, perawinya. Nah, dilihat dari perawi nanti baru ketemu hadisnya. Nah, kalau tidak berpengalaman nanti akan bingung ini kitab gimana nyarinya. Nah, kecuali yang beberapa cetakan sekarang sudah disesuaikan seperti cetakan yang ditahqiq oleh Syekh Abdul Muhsin Turki. Ya, beliau menggabung beberapa syarah, ya, seperti At-Tamhid digabung dengan Al-Istidkar, kemudian gabung dengan Al-Khabas, kemudian ada satu lagi syarah lagi, 4 syarah, ya, dinamakan Mausu'ah Syuruhil Muwatta, ensiklopedi syarah Muwatta Imam Malik. Nah, ini sudah bentuknya teratur, ya. Ini lebih mudah bagi para penuntut ilmu. Wallahu ta'ala alam. Nah, kitab At-Tamhid ini berkata Abu Umar, fadalla dzalika 'ala al-karahati fil ism. Ini menunjukkan dimakruhkan pada namanya. Wa 'ala hadza kutubul fuqaha fi kulli al-amsar. Dan atas inilah kitab-kitab para fuqaha di setiap tempat. Laisa fiha illa al-aqiqah. Tidak ada penulisan aqiqah dan nasikah. Nyatanya tidak tulis nasikah. Ya. Artinya karena ini nama sudah mutadawilah dan juga ada dalam hadisnya, dan bahkan para ulama memang di dalam bab-bab fikih mereka di setiap tempat itu babnya bab akikah. Hampir nggak ada bab nasikah, itu hampir nggak ada. Begitu. Ini menunjukkan bahwasanya ya boleh saja. Ya. Penamaan nama tersebut, ya, karena tadi dihubungkan dengan uququl walidain. Tapi karena nama ini sudah mutadawilah, turun menurun dan sulit untuk dihilangkan, maka Rasulullah pun menggunakannya. Ya, Rasulullah pun menggunakannya. Dan ini banyak sebenarnya, seperti misalkan Rasulullah ingin merubah Ka'bah. Tapi karena sudah turun temurun Ka'bahnya kotak seperti itu, akhirnya Rasulullah membiarkan saja. Ya sudah. Karena takut nanti kalau dirubah orang-orang awam malah nanti goncang di atas Islamnya. Ya, padahal bentuk Ka'bah itu tidak demikian. Hijr Ismail itu bagian daripada Ka'bah. Ya, tetapi untuk merubahnya itu sangat dikhawatirkan nanti orang awam banyak salah paham. Padahal dirubahnya itu ya ketika Rasulullah masih kecil, kisah ketika Ka'bah kena banjir, kemudian sampai hancur ke pondasi-pondasinya. Akhirnya Mekah, orang penduduk Mekah, orang Quraisy ingin membangunnya, dan ketika mereka berselisih siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad, akhirnya ditunjuklah Nabi Muhammad SAW yang ketika itu beliau dijuluki dengan Al-Amin. Ja'al Amin, Ja'al Amin, Ja'al Amin. Telah datang Al-Amin, telah datang Al-Amin, telah datang Al-Amin. Demikian ya. Ketika Rasulullah di Mekah, Fathul Mekah ingin dirubah, tapi melihat banyaknya orang awam, ya, baru masuk Islam, beliau khawatir, akhirnya beliau tinggalkan perkara tersebut. Ya. Kadang demikian ya, dalam syariat itu kadang demikian. Dalam kita beragama kadang demikian. Ya, maslahat dan mudarat itu harus dipertimbangkan dengan kuat. Qala ala anna hadits Malik hadza laisa fihi tasrih bil karahah. Dalam keadaan hadis Malik, ya, hadis la uhibbul uquq, ini tidak sharih dalam penyebutan karahah, dimakruhkan. Hanya mengatakan aku kurang suka atau aku tidak suka. Ya. Kalimat tidak suka itu masih lafaz yang mutlak. Bisa maknanya itu memang benci, atau bisa maknanya itu ya tengah-tengahan. Tidak membenci, tapi aku nggak suka. Tapi juga tidak membenci, begitu ya. Paham ya? Misalkan kita disuguhi makanan. Kenapa? Ya saya kurang suka. Kamu benci? Bukan benci. Saya nggak suka. Sehingga nggak suka itu tidak melazimkan apa? Kebalikannya. Memang kadang muqtadal hal, konsekuensi dari keadaan atau pembicaraan terkadang bisa memberikan konsekuensi kebalikannya. Misalkan aku tidak suka, berkonsekuensi berarti benci. Tetapi terkadang ada lafaz-lafaz yang tidak bisa langsung kita katakan kebalikannya. Karena ada lafaz-lafaz yang lain menunjukkan Rasulullah tidak membencinya. Jadi paham ini ya.
Nah, demikian. Itu kita harus jeli dalam masalah seperti itu. Demikian faedah kita belajar fikih itu seperti itu. Dilatih untuk kita jeli dalam memahami sebuah perkara. Wa kadzalika haditsu Amr ibn Syu'aib an abihi an jaddih. Demikian pula hadis Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, innama fihi ma ka'annahu karahal isma. Disebutkan beliau itu tidak suka namanya. Ya. Tidak suka namanya. Nah, kalau ini berarti ada penyebutan kariha, tidak suka namanya. Nah, wa qala wa man ahabba ayan suka an waladihi falyaf'al. Tapi barang siapa yang mau nasikah, mau nyembelih dari kelahiran anaknya, silahkan lakukan. Nah, jelas ya? Ya, dari yang pertama tadi melafadzkan la uhibbu, aku tidak suka. Tapi lafaz ini tidak sharih, tidak jelas mengkonsekuensikan karaha. Karena lafaz la uhibbu berarti masih mutlak. Ya, aku tidak suka. Aku tidak cinta, aku tidak cinta. Aku tidak suka. Maka bukan berarti membenci, bisa jadi yang lainnya. Tetapi ketika ada lafaz Rasulullah ya tidak menyukai nama tersebut, tapi ini ibarah dari rawi. Tetapi yang ucapan dari Rasul adalah la uhibbul uquq, aku tidak mencintai penamaan akikah. Ya. Sehingga lafaz ka'annahu karahal isma, seolah-olah beliau itu membenci nama tersebut, ini adalah ungkapan dari rawinya, bukan ucapan dari Rasul. Jadi pahami ya? Berarti kan kita subjektif penilaian rawi tersebut terhadap Rasul. Paham ya? Lafaz ini penting ya dipahami. Sehingga tetaplah lafaz tersebut tidak dikatakan sebagai sharih dalam memakruhkan nama akikah. Qultu, aku katakan, kata Ibnu Qayyim, wa nadhiru hadza ikhtilafuhum fi tasmiyatil isya bil atamah. Demikian pula perbedaan para ulama dalam menamakan salat isya atau salat atamah. Sama. Rasulullah itu lebih senang menamakan atamah. Tapi karena orang itu sudah terlanjur kebanyakan nyebutnya isya, Rasulullah pun menyebutkan kadang isya, salat isya. Wa fihi riwayatan 'anil Imam Ahmad. Oleh karena itu ada dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad dalam penamaan ya isya atau atamah. Wa tahqiqi fil mawdi'ain, kata Ibnu Qayyim, maka ya yang benar insyaallah dalam dua hal ini, karahatu hajril ismil masyru' min al-isya wan nasikah wal istibdali bihi ismal aqiqah wal atamah. Yang dimakruhkan adalah kalau kita meninggalkan sama sekali nama yang disyariatkan. Ya. Kemudian ya digantinya dengan nama tertentu yang lainnya dari Aisyah atau nasikah. Ya. Wastibdali bihi isman aqiqah wal atamah, dan diganti dengannya nama aqiqah atau atamah. Ya, ini yang dimakruhkan, yaitu kalau kita hanya taunya isya saja, padahal Rasulullah lebih senang atamah. Misalkan kita hanya taunya atau menamakannya aqiqah saja, tapi nggak pernah menamakan nasikah, padahal yang paling disenangi Rasul adalah nasikah. Jadi kalau bicara afdal, justru afdalnya tadi nasikah atau atamah, salatul atamah. Tapi karena sudah kadung manusia ya mengucapkan, ya sudah, boleh-boleh saja. Tapi tetap yang afdal itu kita sampaikan begitu. Nah, paham ini ya? Jadi yang dimakruhkannya adalah ketika tidak menggunakan sama sekali istilah yang masyru' seperti istilah atamah atau nasikah. Wa amma idza kana al-musta'malu wal ismu syar'i, adapun kalau penamaan yang digunakan itulah nama yang syar'i, falam yujar, maka dua-duanya tidak boleh ditinggalkan. Wa utliqal ismul akhar ahyanan, dan diitlakan nama yang lain terkadang. Fala ba'sa bidzalik, maka tidak mengapa yang seperti ini. Wa ala hadza tattafiqul ahadits, oleh karena itu ya tattafiqu al ahadits, sinkronlah semua hadis-hadis yang ada. Sehingga kita kadang menyebutnya salat isya, kadang sebutnya salat atamah, terkadang menyebutnya
kadang menyebutnya nasikah, kadang menyebutnya akikah. Adapun memang tentang afdolnya Isya dan atamah, istilah para ulama, ya, ada yang berpendapat Isya lebih utama karena datang dalam banyak riwayat hadis. Ya, misalkan Isya'ain disebutnya Isya'ain, diitlakan 2 salat Isya, maksudnya maghrib dan Isya. Ada yang berpendapat tadi yaitu lebih utama atamah dibanding salat Isya. Intinya mana yang lebih utama, ya. Tetapi tetap 2 nama tersebut adalah nama yang ada dalam hadis. Maka demikian pula antara nasikah dan akikah, ya. Maka dua-duanya nama yang syar'i, maka gunakanlah 2 kata tersebut. Semuanya ada dalam hadis. Ya, semuanya ada dalam hadis. Apalagi isti'malul ulama fi kutubihim kadzalik, ya. Penggunaan para ulama dalam kitab-kitab mereka, dalam kitab-kitab fikih menggunakan nama Kitabul Aqiqah atau Bab Al-Aqiqah. Jarang sekali selama, ya, kata Ibnu Qayyim juga, dan selama kita juga baca kitab-kitab fikih atau hadis-hadis ahkam, itu sama, babnya itu enggak ada, belum kita temukan bab nasikah, itu belum kita ketemu. Ketemunya bab atau kitab Al-Aqiqah. Demikian, wallahu taala a'lam. Sekarang al-faslus sabi', fasal yang ke-7. Fi dzikri khilafi wujubiha wa istihbabiha wa hujaji ta'ifatain. Yaitu mengenai, ya, disebutkan di sini perbedaan pendapat mengenai wajibnya atau sunnahnya. Wajib atau sunnah ini akikah atau nasikah. Wa hujjatil ta'ifatain, dan hujjah-hujjah dalil-dalil dari kedua belah pihak. Ini kita belajar fikih. Ibnu Qayyim itu walaupun beliau mazhabnya Hambali, tetapi beliau bukan seorang yang muqallid, beliau seorang mujtahid, sehingga banyak sekali beliau menggunakan metode muqaran, ya. Metode muqaran, ya, perbedaan metode muqaran yang biasanya disebut dengan fikul khilaf, ya, oleh Imam Nawawi, yaitu ulama. Jadi semenjak dulu pun ada ulama yang tidak bermadhab sama sekali. Tapi bukan berarti lepas dari pendapat-pendapat ulama madhab. Ini beda. Kadang narasi yang zaman sekarang itu ketika ada orang yang tidak menisbahkan dirinya kepada madhab tertentu, seolah-olah anti madhab. Kalau anti madhab berarti bukan ahlu sunnah dan seterusnya. Ini tidak demikian. Dari semenjak dahulu ada ulama-ulama yang mereka tidak mau menisbahkan kepada satu madhab tertentu, ya. Tetapi mereka beristihad tidak lepas dari pendapat-pendapat ulama-ulama, guru-guru mereka, baik ulama mazahib ataupun yang lainnya. Ya. Banyak contohnya seperti Ibnu Hubairah, ya, Al-Wazir Ibnu Hubairah, seorang menteri, ulama tapi menteri di Irak ketika itu, ulama zaman dulu. Beliau punya kitab Ikhtilaful Ulama dan punya kitab-kitab tentang masalah seperti itu. Juga yang masyhur dengan madhab Maliki, tetapi dalam kitab-kitabnya lebih kepada fiqhul khilaf atau fikih perbedaan madhab, ya, seperti Ibnu Rushd Al-Andalusi. Ibnu Rushd di Al-Andalus, kitabnya Bidayatul Mustahid wa Nihayatul Muqtasid. Ini kitab yang fenomenal sepanjang sejarah, ya, perkembangan ilmu fikih, yaitu fikih muqaran, fikih perbandingan madhab. Dan yang paling bagus menurut saya pribadi dan juga menurut Ibnu Qayyim pula, dan beliau banyak menukilkan, adalah kitabnya Ibnul Munzir, ya, kitab Ibnul Munzir. Ibnul Munzir ini berarti termasuk, ada yang mengatakan muridnya Imam Syafi'i, ada yang berpendapat cucu muridnya Imam Syafi'i. Tetapi beliau lebih memilih, ya, fikih dengan metode perbandingan madhab. Kitabnya yang sangat bagus, 15 jilid, judulnya Al-Awsat fi Sunani wal Ikhtilaf. Kemudian beliau ringkas menjadi Al-Ishraf, ya. Al-Awsat itu 15 jilid, kemudian Al-Ishraf itu sekitar 11 jilid. Kemudian sekarang ada yang mengumpulkan Al-Ijma', Ijma' Ibnul Munzir, itu dikumpulkan dari kitab Al-Awsat dan Al-Ishraf. Ulama terdahulu, ya, ulama sangat luar biasa. Ini kitab perbandingan madhab yang paling bagus menurut saya. 15 jilid Al-Awsat, ya.
Sangat bagus sekali. Karena beliau tampilkan semua pendapat, beliau tampilkan semua dalilnya, dan beliau tarjih menurut ilmu yang beliau miliki yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ini sangat luar biasa. Nah, kita sedikit-sedikit belajar, ya, sedikit-sedikit belajar. Walaupun kalau umat itu kadang berat, ya, tetapi kita sedikit-sedikit belajar supaya memahami bagaimana ulama dahulu itu luar biasa di dalam, ya, menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu. Ya. Dan dari sini juga satu hal yang sangat penting, ulama-ulama yang mereka tidak menisbahkan dirinya dengan madhab tertentu bukan berarti mereka anti madhab. Contoh ulama sekarang yang tidak menisbahkan dirinya kepada madhab, Syekh Al-Albani rahimahullah. Walaupun kalau kita mau runtut, ya beliau Hanafi. Kenapa kita katakan Hanafi? Karena beliau dari kecil belajarnya madhab Hanafi. Karena bapaknya itu salah satu ulama besar dari madhab Hanafi yang beliau berguru kepada ayahnya, Syekh Al-Albani. Tapi setelah beliau kenal ilmu hadis, ada beberapa hal yang tidak bisa kita harus memegang pendapat madhab, tapi hadisnya bertentangan dengan itu. Nggak bisa kita cuma satu madhab. Akhirnya beliau pelajari hadis berbagai macam madhab. Ya. Dan kita juga bisa katakan Syekh Al-Albani itu Hambali, bisa juga. Kenapa? Karena beliau mentakhrij satu hadis, satu kitab yang berjudul Manarus Sabil fi Fiqhid Dalil. Jadi ada kitab fikih, matan kitab fikih dalam madhab Hambali, judulnya Dalilul Talib Lilailil Matalib. Dalilul Talib Lilailil Matalib. Kemudian disyarah menjadi Manarus Sabil fi Fiqhid Dalil. Nah, dari syarah tersebut terdapat banyak dalil-dalil dalam Manarus Sabil, ditakhrij oleh Syekh Al-Albani rahimahullah menjadi kitab Irwaul Khalil fi takhrij, ya, Manaris Sabil. Ya, 9 jilid. Bisa juga. Tetapi beliau tidak pernah taklid dengan satu madhab tertentu. Tapi prinsip beliau, seluruh pendapat itu harus ada salafnya. Harus ada contoh salafnya. Nggak boleh kita mengada-ngadakan pendapat yang lain. Misalkan kita mau meneliti dari pendapat ini mana yang rajih, maka kita jangan lepas dari pendapat ulama-ulama terdahulu. Pertanyaannya, bagaimana kalau itu permasalahan kontemporer? Sebenarnya permasalahan kontemporer itu sudah ada asalnya dari kitab-kitab dan perkataan ulama terdahulu. Sudah. Ya. Misalkan sholat di atas pesawat, di dalam pesawat. Itu kan asal hukumnya dari mana? Pembahasan sholat di atas perahu. Itu sudah ada. Jadi pahami ya? Terus misalkan hukum memakan emas. Kemarin ditanya, di mana ya? Nah, lupa. Di sini apa di mana ya? Kemarin ada yang tanya. Saya lupa tanyanya di mana. Ustaz, bagaimana hukum, ya sekarang lagi tren orang-orang yang crazy rich katanya, orang yang super kaya, melapisi makanannya dengan emas. Hukumnya bagaimana, Ustaz? Waktu itu anak jawab wallahu a'lam, enggak tahu. Ya, saya juga baru tahu. Ada yang beritahu. Ya, setelah kita cari di Majmu' Fatawa, rupanya ada pembahasan para ulama di situ. Dan rupanya pembahasan ini sudah ada dari zaman dahulu sekali. Ada yang mengharamkannya karena emas itu bukan untuk dimakan, bukan untuk tempat makan. Ya, dalilnya ya jelas Bukhari Muslim, la ta'kulu fi aniyati dhahabi wal fiddah. Ya, jangan kalian makan jangan kalian makan dan minum di bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ya, fa inna lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena bejana emas dan perak itu tempat makannya orang-orang kafir. Adapun bagi kalian nanti di surga baru bisa makan di atas bejana emas dan perak. Analoginya, kalau untuk tempat makan aja nggak boleh, apalagi dimakan. Begitu ya. Apalagi dimakan. Tapi ada ulama yang lain berpendapat dirinci. Rincinya bagaimana? Ya tergantung, ada manfaatnya enggak. Barangkali ada manfaat. Larangan tersebut adalah makan yang beralaskan emas dan perak.
Adapun kalau makan tadi tidak dilarang, maka kembali kepada kaidah umum dalam masalah hukum makanan, memudaratkan atau manfaat atau tidak. Pertanyaannya, apakah makan emas itu manfaat? Manfaat enggak? Kalau hanya untuk gengsi-gengsian ya haram jadinya. Sekarang katanya untuk obat, sudah terbukti enggak dengan penelitian yang dipertanggungjawabkan? Gitu. Katanya untuk obat, enggak tahu obat apa. Ada pertanggungjawaban enggak? Kalau enggak ada, tinggalkan. Yang ketiga, apakah memudaratkan atau tidak? Ini juga belum. Sehingga ulama ini perlu dirinci. Minimalnya kalau dia makannya untuk wah-wahan, untuk mewah-mewahan, untuk pamer-pameran, saya orang kaya misalkan, maka ini hukumnya haram. Menghambur-hamburkan harta. Ada yang pernah makan lapisi emas? Ada, Pak? Ada nggak, Pak? Warna emas mungkin ada, Pak ya? Kue warna emas. Tapi kalau emas asli, seperti itu ya. Kita lanjutkan ya, sebentar ini kita masuk. Qala Ibnul Munzir wakhtalafu. Nah, Ibnul Munzir ini yang tadi ana ceritakan dalam kitabnya Al-Awsat atau Al-Ishraf ala madhahibil ulama. Wakhtalafu wujubil aqiqah. Mereka para ulama berbeda pendapat mengenai wajibnya aqiqah. Faqala ta'ifah, ulama yang sebagian ulama mengatakan al-aqiqah wajibah. Aqiqah itu wajib. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bidzalik, karena Nabi memerintahkan itu. Wa amruhu 'alal fard, dan perintah Nabi secara asalnya adalah apa? Wajib. Al-aslu fil amr al-wujub yufidul wujub. Hukum asal dalam sebuah perintah itu memberikan faedah wajib. Sampai ada perkara-perkara yang menunjukkan perintah itu bukan perintah wajib. Tapi kalau tidak ada perkara-perkara yang bisa ya menjadi pertanda ini perintahnya bukan wajib, maka hukum asalnya adalah apa? Wajib. Hukum asal dari perintah wajib. Wa ruwina 'anil Hasan al-Basri annahu qala fi rajulin lam yu'aqqa anhu. Diriwayatkan kepada kami dari Al-Hasan al-Basri bahwasanya beliau berkata mengenai seseorang yang belum diaqiqai, yu'aqqu an nafsihi wa kana la yara 'alal jariyah aqiqah. Yaitu Al-Hasan al-Basri mengatakan dia harus mengaqiqai atas dirinya kalau belum diaqiqai sama orang tuanya. Adapun untuk jariyah, untuk wala yara 'alal jariyah, adapun beliau tidak memandang atas jariyah, budak perempuan itu aqiqah. Demikian. Ya. Wa qala, dan beliau mengatakan ruwiya an Buraidah, dan diriwayatkan dari Buraidah, anna an-nasa yu'raduna yaumal qiyamah 'ala al-aqiqah. Bahwasanya manusia pada hari kiamat itu akan dipaparkan akikahnya, akan ditagih akikahnya. Kama yu'raduna 'ala shalawatil khams, sebagaimana mereka akan ditagih, mempertanggungjawabkan mengenai salat 5 waktunya. Ini kata Buraidah, ulama kalangan tabi'in. Ini salah satu deretan ulama yang mewajibkan bahwasanya manusia pada hari kiamat akan ditagih mengenai akikahnya sebagaimana mereka ditagih atas salat 5 waktunya. Ya. Wa qala Ishaq, dan berkata Ishaq bin Rahawih, haddatsana Ya'la ibn Ubaid qala haddatsana Shalih ibn Hibban an ibn Buraidah an abihi. Kalau Ibn Buraidah dan abihi berarti sahabat beliau. Beliau mengatakan anna an-nasa yu'raduna yaumal qiyamah 'ala al-aqiqah. Manusia itu akan ditagih, ya, akan ditanya mengenai akikahnya pada hari kiamat. Kama yu'raduna 'ala shalawatil khams, sebagaimana mereka akan ditanya, ya, sebagaimana mereka akan ditanya mengenai salat 5 waktunya. Qultu li Ibni Buraidah, dan aku berkata kepada Ibnu Buraidah, mal aqiqah, apa itu aqiqah? Al-maulud yuladu fil Islam yanbaghi ay ya'uqqa anhu. Yaitu bayi yang dilahirkan dalam keluarga Islam, bapak ibunya Islam, itu sepantasnya untuk diaqiqahi. Ya, sepantasnya untuk diaqiqahi. Mungkin sampai di sini dulu. Silakan selebihnya adalah pertanyaan. Nanti insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang ini. Ya, siap-siap ya. Kita biasakan ya dalam taklim menggunakan kitab-kitab para ulama supaya kita lebih memperkenalkan. Dan jangan kaget
kitab para ulama terdahulu itu bahasanya lebih berat dibandingkan kitab-kitab ulama belakangan. Bahasanya itu lebih berat, pembahasannya lebih detail. Ya, demikian. Silahkan kalau ada pertanyaan. Biasanya banyak pertanyaan di. Ada pertanyaan, Pak? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim, izin bertanya, nggih, monggo. Apa hukum memakan daging tupai? Tupai. Dan hukum jual beli tupai. Tupai. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah hewan-hewan pengerat tapi selain tikus ya. Ya, seperti ya tupai ini ya. Kan dibedakan, ada tupai, ada apalagi bajing, ada yang sejenisnya itu. Bahkan yang mirip dengan tikus tapi beda saja itu diperinci sama ulama. Seperti apa itu namanya? Hamster. Nah, hamster sama tikus itu sama enggak? Nah, itu dibahas itu para ulama. Kitab yang paling bagus membahas ini itu kitabnya Syekh Shalih Fauzan, sangat bagus. Adapun tupai, wallahu taala a'lam, karena tupai itu termasuk makan biji-bijian, enggak makan daging, atau enggak makan apa namanya? Makan daging enggak? Enggak kan? Kalau yang makan daging itu apa namanya? Bajing ya. Kalau enggak salah bajing ya. Iya. Setahu ana tidak memakan daging. Dan makan daging pun ada perincian. Makan dagingnya bagaimana? Mencengkeram atau tidak gitu. Itu ada rincian. Tupai kalau tidak salah menurut Syekh Shalih Fauzan tidak mengapa. Tidak mengapa. Kalau memang dimakan boleh, dijual belikan juga boleh. Kalau memang dimakan boleh, maka dijual belikan boleh. Kecuali jenis-jenis serangga, itu para ulama berbeda pendapat. Walaupun boleh dimakan tapi boleh dijual belikan enggak? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Jadi wallahu taala alam boleh. Kayak luwak, ya, luwak. Mana yang tanya, saya senang kopi luwak. Tapi kopinya kan keluar dari itu, itu apa? Nah, dari kotoran luwak kan. Itu najis enggak? Ya ditanya. Sebelum kita memvonis kotoran luwak itu najis atau tidak, ya, kita harus tahu luwak ini halal apa haram. Ya, menurut kita wallahu taala alam, kata Syekh Shalih Fauzan, halal. Nah, setelah halal ini apa hukum kotorannya? Kalau mazhab Syafi'i ya, semua kotoran hewan yang halal atau tidak, yang boleh dimakan atau tidak diboleh makan, itu yang keluar dari kubul dan duburnya itu semuanya najis. Itu mazhab Syafi'i ya. Pada pendapat qaulul jadid, qaulul qadimnya tidak, kalau tidak salah. Pendapat yang lama dari Imam Syafi'i berpendapat dirinci. Tapi pendapat yang baru di Mesir beliau berpendapat semua yang keluar itu najis. Tapi Allah Ta'ala alam yang lebih kita condong kepadanya secara dalil juga, yaitu dirinci. Karena Rasulullah pernah mengobati sahabatnya dengan air kencing onta. Dan kaidahnya Rasulullah tidak pernah mengobati ya dengan perkara yang najis atau perkara yang haram.
Berarti kotoran, ya, disimpulkan oleh ulama dari mazhab Hanabilah, kotoran dari hewan yang boleh dimakan itu tidak najis. Seperti kotoran apa? Kotoran kambing, kotoran onta. Ya, Rasulullah pernah tadi mengobati sahabatnya dengan air kencing onta. Dan Rasulullah pernah mengatakan sallu fi marabidil ghanam, salatlah kalian di kandang-kandang kambing. Namanya kandang kambing itu ada apa sih? Pernah lihat kandang kambing? Pak, punya kambing, Pak? Ya, isinya apa kandang kambing, Pak? Kasur sama bantal gitu. Sih? Kotoran kan? Mendil ya. Sama kencingnya. Itu kandang kambing. Rasulullah suruh kita sholat di situ, di hadis itu. Ketika sampai di Madinah, para sahabat belum punya masjid. Maka Rasulullah mengatakan, "Shallu fi marabidil ghanam." Salatlah kalian di kandang kambing. Fa inna fihal barakah, karena kandang kambing itu barokah. Barokah. Tapi enggak masuk akal, ya akalmu yang enggak masuk. Ya. Kalau kita beriman saja. Konsekuensinya berarti tidak najis kotorannya. Itu konsekuensinya. Sudah ngamalkan, Pak? Wah, punya kandang kambing belum sholat di kandang kambing, gimana? Ya kan nggak sholat 5 waktu, sholat sunnah di situ. Ya, mumpung punya kandang kambing, sholat kandang kambing. Nanti kalau ada yang tanya, kumat kapan? Ya dijelaskan, ya Rasulullah nyuruh begini. Gitu. Ya, paling nanti heboh ya, paling heboh. Aliran apa maning ngono ya, Masya Allah. Izin bertanya, monggo nggih. Kita sebagai orang tua sudah berwudu. Qadarullah anak BAB. Ya. Kita membersihkan, menceboki, apa kita itu mengulang wudunya? Tidak. Memegang najis itu kan tidak membatalkan wudu. Cuma ya, kalau kita mau sholat ya harus dihilangkan najisnya, karena syaratnya itu bukan hanya suci badan. Suci badan itu suci badan dari hadas dan najis, pakaian, tempat najis. Nah, jadi bedakan hadas dengan najis. Bisa dibedakan ya. Yang membatalkan wudu itu berhadas. Ya. Kalau keluar air kencing atau air besar, itu campuran antara hadas dan najis. Sehingga wajib ada 2, istinja dan istijmar, ini menghilangkan najis, kemudian wudu lagi menghilangkan hadas. Nah, kalau kita memegang kotoran anak kita karena menceboki, itu kitanya kan nggak mengeluarkan, cuma membersihkan. Berarti kan apa? Yang wajib apa? Membersihkan najisnya. Adapun hadasnya kita tidak berhadas. Hadasnya orang tidak sampai ke kita. Bisa dipahami nggak? Di sini perbedaannya. Paham ya? Ya, demikian. Jadi dibedakan, ya. Ini tidak membatalkan. Kalau apa yang bertempelan itu membatalkan, itu yang dibahas oleh para ulama bertempelan dengan lawan jenis. Ya, itu para ulama berbeda pendapat. Juga memegang kemaluan, ya, itu ada perbedaan pendapat. Ya, memang beda halnya kalau memang dia berpendapat memegang kemaluan itu membatalkan wudu secara mutlak. Maka ketika menceboki karena dia megang kemaluan orang lain, yaitu anaknya, maka dia batal. Tetapi karena ada hadis yang lain, fa innama hiya bid'atun minka, karena itu bagian tubuh, maka yang dibahas dan kita lebih pilih, ya, memegang kemaluan yang membatalkan adalah ketika bersyahwat. Adapun kalau tidak membatalkan. Ya. Adapun di mazhab Syafi'i dibedakannya itu megang langsung atau tidak. Yaitu megang pakai sarung tangan berarti enggak batal, tapi kalau langsung kulit itu batal. Nah, mungkin yang berpendapat bahwasanya menceboki anak itu batal dari sisi karena memegang
kemaluan, bukan karena kotoran itu. Kalau kotoran harus dihilangkan, itu namanya izalatun najasah. Beda dengan ya irtifa'ul hadas, itu beda pembahasannya. Tapi pendapat yang saya lebih pilih tadi, ya, bahwasanya itu tidak membatalkan, dibangun di atas pendapat bahwasanya memegang kemaluan itu kalau tanpa syahwat tidak mengapa, tidak masalah. Karena Rasulullah pernah ditanya langsung dan Rasulullah menjawab, fa innama hiya bid'atun. Itu kan anggota tubuh. Begitu. Itu kan anggota tubuhmu. Enggak batal. Begitu. Ya, itu demikian. Sebab ada yang mengatakan tidak perlu berwudu kembali. Ya, saya berpendapat begitu. Ya. Tapi kita harus paham ya, dua perbedaan pendapat itu memang kita harus paham. Ada ulama yang dua berpendapat. Yang penting menghadapi perbedaan pendapat itu dengan dalil, dengan ilmiah, bukan dengan nyinyir. Wah, itu kelompok itu masa megang kotoran enggak batal wudu. Itu kan narasi-narasi yang justru enggak ilmiah, hanya pakai perasaan. Siapapun kita, ketika kita ingin memilih pendapat ini dan itu harus ilmiah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah atau pendalilan yang benar dan dilandaskan oleh pendapat para ulama. Ya. Sehingga ini perlu jeli ya masalah seperti ini. Ya. Yang mengatakan tidak perlu berwudu itu tadi yang berpendapat bahwasanya memegang kemaluan itu tidak membatalkan wudu kalau tanpa syahwat. Tapi kalau dengan syahwat itu akan membatalkan. Sehingga memang ada perbedaan pendapat. Tapi saya pribadi lebih condong kepada tidak perlu. Ya, karena beda antara menghilangkan najis dan mengangkat hadas. Berbeda. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ini ya? Kalau memang benar apa yang menjadi dalil? Dalil apa nih? Dalil di apa? Tidak batal. Tidak batalnya tadi sudah kita sampaikan. Ya, tadi kita sudah sampaikan ya tentang masalah itu. Jadi kalau masalah kita itu buang air besar atau buang air kecil, karena kita itu memiliki dua hal. Mengeluarkan najis, ada najisnya, dan kita berarti berhadas. Nah, najisnya itu izalatun najasah dengan istinja atau istijmar. Menghilangkan hadasnya itu dengan wudu. Makanya kan menjadi dua kewajiban kan. Kalau kita mau sholat kemudian kita buang air kecil dulu, kewajibannya apa? Kita harus istinja dulu atau istijmar, dan kita harus berwudu. Bisa dipahami ya? Nah, dalilnya demikian. Dan yang dijadikan dalil oleh para ulama yang mengatakan tidak perlu berwudu kembali, para sahabat itu anaknya banyak. Tapi enggak ada yang bertanya atau periwayatan yang mengatakan menceboki beristinja itu batal. Mengistinjakan anak itu membatalkan wudu. Bisa dipahami ya? Jadi dibedakan ya. Tolong dibedakan. Ini pendapat. Kalau memang antum berpendapat wudu lagi, ya memang ada ulama yang berpendapat demikian. Tapi menurut kita, anak sendiri itu lebih diperinci. Ya, perbedaan itu dirinci. Oleh karena itu, ciri kalau kita benar-benar mengikuti pendapat itu dengan dalil, itu antara pendapat ini dan itu tuh sinkron. Jangan misalkan berpendapat nyeboki anaknya itu enggak batal, tapi giliran berpendapat memegang kemaluan batal, kan enggak sinkron pendapat ini nih. Jadi harus sinkron dalam berpendapat itu, saling berketerkaitan. Karena dalil itu tidak akan saling bertentangan. Begitu. Jelas ya? Kalau tidak jelas silakan tanya lagi. Bismillah, batasan usia untuk akikah. Ya. Enggak ada batasan, tapi kalau batasan afdal itu ya 7, 14, kalau tidak yang penting belum baligh. Itu batasan afdalnya.
Tapi batasan bolehnya yuk sampai kakek-kakek nenek-nenek sampai mati ya masih silahkan. Barangkali ya kita dilahirkan di tengah keluarga yang lebih memilih adat istiadat dibandingkan untuk melaksanakan akikah. Kan ada ya. Karena uangnya sudah habis untuk adat istiadat, baik itu 4 bulan, 7 bulan, muputi, ya. Uangnya kan habis tuh. Akhirnya ketika mau akikah, nggak ada uangnya. Kenapa habis? Nah tadi sih 4 bulan saya harus merayakan. Ya undang-undang, apalagi sekarang sampai hajatan. 4 bulan saja harus hajatan. 7 bulan hajatan. Kenapa tahu? Ya sering dapat undangan sih. Undangan apa? Kirain mantenan apa-apa. Ya Allah, undangan 7 bulanan. Ya, sekarang resmi pakai seperti itu. Kalau dulu kan enggak ya. Rupanya seperti itu. Ada yang 4 bulan ya, karena sudah kadung mengingkari yang 7 bulan, akhirnya digantinya 4 bulan. Ya sama saja. Ya. Yang sunnah bagaimana? Sunnahnya tidak melakukan perayaan-perayaan bulan-bulanan, enggak ada. Ya. Ini namanya sunan tarkiyah. Sunnahnya tidak melakukan. Seperti misalkan, kalau kita tidak boleh sholat saat matahari terbit, sunnahnya apa? Ya sunnahnya tidak sholat saat matahari terbit. Paham ya? Ada sunanul fi'liyah, ada sunan tarkiyah. Yaitu sunnahnya melakukan sesuatu pada waktu tertentu. Dan ada yang sunnahnya tidak melakukan sesuatu pada waktu itu. Paham ya? Ini sunnah. Kadang orang, masa sih orang habis mati dikubur kayak kucing, misalkan. Enggak ada perayaan-perayaan. Masa sih? Nah, inilah masa sih yang berhujahnya akhirnya dengan seperti itu. Adat istiadat, masa sih. Ya, ini kan sudah turun temurun. Ya. Kan sekitar itu dalilnya. Kalau ditanya dalilnya, ya muter-muter saja sebenarnya. Intinya adalah masih mempertahankan budaya terdahulunya. Ini demikian ya. Berarti sunnahnya apa? Ya sunnahnya enggak melakukan ritual-ritual acara-acara seperti itu. Bahkan sebagian ulama yang seperti Syekh Utsaimin dalam kitab Riyadhus Shalihin itu pasang tenda aja enggak boleh. Pasang kursi, ada orang mati, biasanya kan kita pasang tenda depan ya. Pasang tenda, pasang kursi. Ya. Itu Syekh Utsaimin ya. Yang namanya ta'ziyah laisal ihtifalat. Ya. Yang namanya ta'ziyah itu bukan ihtifal, bukan perayaan. Sehingga enggak perlu untuk meletakkan tenda, ya apa tenda biru, apa tenda merah, atau meletakkan kursi-kursi, enggak perlu. Walaupun memang ada sebagian ulama berpendapat, ya wong tamune akeh, ya bludag, masa mau ya udahlah dikasih kursi enggak apa-apa, dikasih tenda supaya enggak kepanasan gitu ya. Itu sebagian ulama. Tapi kalau Syekh Utsaimin tadi berpendapatnya seperti itu, bukan ihtifalat, sehingga jangan disamakan dengan seperti kita merayakan sedang menjamu tamu ya, atau mengadakan tasyakuran, syukuran, atau ada walimahan. Jangan seperti itu. Kalau kita walimahannya ada tenda, ya jangan pakai tenda ketika ada orang meninggal. Sekali lagi ya, mungkin ada yang berpendapat yang lain ya mungkin ada. Itu namanya sunan tarkiyah dan sunan fi'liyah harus diketahui. Bolehkah mengakikahkan orang yang sudah meninggal? Siapa yang sudah meninggal? Siapa? Simbah, buyut, canggah, wareng? Siapa? Ya. Kalau yang dimaksud adalah anak, maka boleh. Bahkan disyariatkan. Bayi meninggal dunia masih dalam kandungan, tapi sudah ditiupkan ruh, ya, maka tetap disyariatkan diakikoi. Ya, sebagaimana kita sudah bahas pada pertemuan yang awal-awal ya.
Tapi kalau yang meninggal dunia itu adalah orang tua terus kita mengakikoinya, ada pendapat ulama yang mengatakan makruh karena nggak ada contohnya, ada yang berpendapat itu bid'ah. Jadi haram. Kalau dikatakan bid'ah itu mungkarah, berarti haram. Kenapa haram? Ya satu, nggak ada contohnya. Yang kedua, menyelisihi hadis-hadis tentang akikoh. Hadis akikoh itu semua arahnya itu ke orang tua. Semua arahnya ke orang tua untuk mengakikoi anaknya. Atau ada hadis dari Ibnu Abbas, aqqa Rasulullah an nafsihi, Rasulullah mengakikoi diri sendiri. Dan tidak ada mengakikoi orang tua. Sehingga ada yang menganggapnya makruh, ada yang mengatakan haram sampai tingkatan bid'ah. Kenapa haram? Karena bid'ah gitu. Kenapa dianggapnya makruh? Karena tidak ada contohnya. Ya. Apakah keponakan anak dari kakak tapi dari hasil luar nikah masih termasuk mahram? Ini kakak dari mana nih? Jadi begini intinya. Anak dari saudara kita itu mahram kita. Paham ya? Anak dari saudara kita. Kita punya saudara nih, dia punya anak. Itu mahram kita. Itu kaidahnya jelas itu seperti itu. Bahkan kedudukan kita seperti orang tuanya. Al-khala bi manzilatil Bibi itu seperti ibu. Jadi kita punya punya saudara, saudaranya punya anak. Nah, itu adalah mahram kita. Demikian pula kita punya bapak, bapaknya punya saudara. Berarti saudaranya bapak, saudaranya ibu adalah mahram kita. Tetapi yang perlu kita perhatikan, kalau sepupu itu bukan mahram. Paham ya? Kalau sepupu itu dia segaris dengan dia, anaknya paman. Itu sepupu kan? Itu bukan mahram. Adapun keponakan dari kakak, nah ini perlu dibahas. Kakaknya laki-laki atau perempuan? Kalau kakaknya antum perempuan, kemudian mohon maaf perempuan tersebut hamil di luar nikah, kemudian lahir seorang anak, itu jadi mahram. Paham ya? Jadi mahram. Jadi misalkan naudzubillah min dzalik, ada seorang hamil di luar nikah, kemudian itu adalah si A si B lah ya. Si A, nah si B ini punya anak, karena si B ini perempuan, melahirkan anak di luar nikah. Maka hubungan terhadap si A ini mahram. Tapi kalau terhadap kalau dianya laki-laki, misalkan begini. Si A dengan si B, ini sama-sama laki-laki. Si B ini mohon maaf, misalkan berzina, punya anak dari hasil zina, tapi dia laki-laki. Nah, ini para ulama berbeda pendapat, jadi mahram atau tidak. Karena ada pendapat begini. Karena yang namanya orang berzina itu, nasab anaknya itu ikut ke ibunya, tidak ikut ke bapaknya. Jadi nasabnya terputus, nggak ada hubungan nasab dengan bapak. Adanya hubungan biologis saja. Sehingga para ulama di sini terjadi perbedaan pendapat. Loh, lalu bapak biologisnya itu mahram anaknya atau bukan? Paham gak? Karena secara nasab gak ada hubungan. Yang rajih itu mahram kalau bapak biologisnya. Nah, dari situlah terjadi perbedaan pendapat. Kalau si bapaknya ini, bapak biologisnya itu kalau punya saudara. Nah, saudara dari bapak biologisnya ini mahram tidak sama ini? Mahram tidak. Terjadi perbedaan pendapat. Tetapi yang lebih selamat mahram. Mahram dari sisi apa? Mahram tidak boleh menikahinya. Itu mahram. Paham ya? Ya. Karena kalau tidak nanti bisa bahaya nanti. Walaupun secara nasab tidak masalah, tetapi secara biologis itu masalah. Sedangkan Islam itu salah satu diharamkannya zina itu kan untuk menyelamatkan nasl, menyelamatkan keturunan. Garis keturunan itu supaya jelas.
Bapake sapa, ibuke sapa, jelas. Jadi kalau secara nasab ke bapaknya nggak ada hubungan sama sekali. Manggil bapak juga enggak. Sih manggilnya apa? Ya manggilnya bukan bapaknya lah. Dari sini nanti berhubungan banyak. Lalu wajib menafkahi atau tidak? Ini terjadi perbedaan pendapat lagi. Jadi kalau anak hasil zina itu akibat buruknya banyak sekali. Sehingga orang tuanya itu benar-benar menzolimi anaknya. Anaknya nggak dosa, sama sekali nggak dosa, nggak ada hubungannya anaknya. Tetapi gara-gara orang tuanya, akhirnya hukum-hukum terkait anak tadi itu jadi banyak yang akhirnya hilang. Anak itu terzolimi benar-benar. Oleh siapa? Oleh orang tuanya. Nasabnya nggak punya bapak berarti. Ya. Sudah kayak gitu nanti walinya juga bukan dari bapaknya. Kalau mau nikah, sudah kayak gitu bapaknya mati nggak dapat warisan lagi. Ini sepakat. Nggak mewarisi anak biologis itu. Kemudian tadi masalah nafkah wajib atau tidak? Nah ini juga para ulama berpendapat, ya wong nggak ada hubungan nasab, nggak wajib untuk menafkahi. Ada yang berpendapat wajib walaupun bukan itu, tapi kan korbannya si dia, berarti harus ngasih nafkah. Jadi kok apa ya? Akibat buruknya itu sangat banyak sekali. Sehingga orang tua itu benar-benar menzolimi anaknya. Karena anak tersebut hasil dari bukan pernikahan. Dan kasihan sebenarnya ya. Ya, kasihan yang seperti ini. Ya. Anak saya umur 7 tahun. Ikhwan, dia termasuk anak yang cukup aktif, tidak bisa anteng. Ini namanya anak-anak anteng ya diperiksakan ke dokter lah. Barangkali sakit. Baru lahir aja ditabok sama bidannya supaya nangis. Ya. Kalau bayi lahir cuma diem aja itu tabokin sama bidannya. Benar nggak? Iya. Berarti memang anak-anak itu memang aktif. Ya. Tinggal hiperaktif atau aktif normal lah, itu perlu kita pahami. Kalau diajak komunikasi atau dinasehati tidak mau memperhatikan, sibuk sendiri, umur berapa? 7 tahun ya. Bagaimana cara yang tepat untuk mendidik anak yang tipenya seperti itu? Normalnya anak 7 tahun dia sudah memahami perintah. Karena di syariat murru auladakum bis-shalah wa hum abna'us sab'. Perintahkanlah anakmu untuk sholat ketika usia 7 tahun. Berarti ini usia yang memang seharusnya sudah memahami perintah. Tetapi di sini, walaupun sudah memahami perintah, yang namanya anak itu lahu, banyak main-main, banyak sibuk, banyak ini. Jadi harus kita wajari. Paham tapi belum bisa stabil dalam melaksanakan. Oleh karena itu kita harus sabar dalam merintah, nasehatin anak selama 3 tahun. Baru ketika umur 10 tahun sholatnya nggak benar, baru boleh dipukul. Dan jangan ada kekerasan sedikit pun pada anak-anak yang belum 10 tahun. Dijewel, dicubit, ditabok, itu nggak boleh sama sekali. Kadang ibu-ibu nggak sabar, wah cetetot, tabok, wah nangis terus. Nah, jangan begitu, itu zalim ya. Anak itu dihukum fisik kalau sudah 10 tahun ke atas. Ya ibu-ibu ya, jangan sampai melakukan tindakan yang menzolimi anak. Ya. Dan perlu dipahami juga bahwasanya anak kalau sudah bertemu dengan teman, dia akan cenderung meniru teman. Maka yang pertama, pilihlah lingkungan dan teman. Dan kita harus sadar nggak ada lingkungan yang sempurna. Nggak ada lingkungan yang sempurna. Kita ditahfidz ya, yang ditahfidz Quran, yang tiap hari bacanya Quran, tiap hari disuruh sholat berbakti sama orang tua, itu saja pelanggaran itu ada saja. Pelanggaran itu tetap ada saja. Jadi yang pertama, carikan lingkungan yang baik dan
Walaupun sudah nemu lingkungan yang baik, kita harus sadar sebaik apapun lingkungan tetap ada kekurangannya. Yang kedua, selain cari lingkungan. Jadi lingkungan itu lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan teman bermain. Itu harus dipilihkan. Ini tugas orang tua, bukan hanya ngasih uang saja sama anak, tapi milihkan ya rumah, siapa yang menjadi pembantu kita. Dalam fikih itu ada berjilid-jilid membahas tentang masalah hukum pembantu. Secara salat pembantu tersebut harus bisa menjaga aib dan menjaga perilaku yang baik di rumah tersebut. Maka jangan sembarangan memasukkan orang sebagai pembantu sehingga nanti bisa merusak anak. Maka lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, dan lingkungan bermain harus kita pilihkan. Yang pertama. Yang kedua, ya, kita itu harus sabar dalam memerintah. Kalau anak itu harus diperintah dan sabar. Jangan melakukan kekerasan terlalu dini. Ya, kekerasan yang terlalu dini, maka dia akan mental ketika waktunya dia dikerasi. Kalau anak dari kecil sudah dipukulin, baru diancam pukul, udah peringas-peringis saja, nggak takut sama sekali, karena sudah biasa dipukulin, bangunin disabet, paling-paling mecahin gelas disabet, ya paling-paling yang kadang perkara yang sepele dipukul. Nah, yang seperti ini salah dalam metode pendidikan. Ya. Jadi yang kedua tadi adalah terus dibilangin karena kadang anak itu tidak mengikuti perintah kita karena memang yang pertama belum sepenuhnya dia itu memahami, walaupun sudah mulai siap memahami. Bisa jadi dia itu menganggap kita itu guyon, sebagaimana kita kadang mengajak bercanda dengan anak kita. Biasa dari kecil diajak bercanda, tiba-tiba ketika sudah besar kita agak serius, dia belum siap. Karena kita biasa guyon sama dia. Ya, makanya ini ilmu komunikasi sama anak itu harus dipelajari sedikit demi sedikit terus, ya. Intinya sebagaimana petunjuk salaf, murru, perintah terus. Dan yang ketiga, cukup 3 saja. Yang pertama tadi lingkungan, yang kedua terus diperintah. Yang ketiga adalah masih hubungan dengan yang kedua, kita itu harus kreasi dalam masalah hadiah dan hukuman. Kreasi, punya kreativitas. Jangan monoton dalam menghukum. Bahkan ya, belum 10 tahun sudah dipukul, sudah dijewer, sudah diapa. Atau monoton dalam peraturan, monoton dalam makanan. Itu juga pengaruh sama anak. Ya. Kadang kita menginginkan anak ini jajannya sehat, kemudian nggak dikasih uang jajan. Akhirnya karena nggak dikasih uang jajan, di sekolahan minta-minta, atau misalkan ya malak, atau naudzubillah min dzalik sampai mencuri. Itu kadang kita itu harus menimbang, jangan kebanyakan, jangan kesedikitan. Ya, jangan kebanyakan, jangan sedikit. Tapi sudah saya bawakan jajan dari rumah. Kita harus berpikir, jangan berpikir menjadi orang dewasa. Anak itu sejajan seenak apapun, lebih enak yang dipandang mata dia dibanding yang dibawa dari rumah. Jadi kadang kita harus jeli, tarik ulurnya itu penting. Jadi kita harus banyak kreasi dalam masalah, baik itu aturan, hukuman, hadiah, pemberian. Itu harus bervariasi. Jangan monoton. Anak itu bosenan, apalagi melihat temannya. Ya. Sama-sama mungkin wafer ya, satunya merek apa misalkan apa sih merek wafer apa? Pengen wafer nabati sama Tenggo. Gara-gara lihat temennya, ya ini saya mengalami di anak saya sendiri ya. Wafer bi, ya tak belikan wafer. Wafernya Tenggo. Enggak mau. Si apa ini wafer? Enggak, yang kayak itu temennya namanya Muhammad, yang kayak Muhammad. Apa sih Muhammad?
Rupanya apa? Nabati. Oh, ya beli lagi akhirnya. Itu salah satunya seperti itu. Sama-sama wafer gara-gara beda merek, rasanya juga sama. Tapi yang namanya anak, dia itu niru teman. Kalau kita sebenarnya nggak boleh, putus asa anak itu. Akhirnya ketika kita perintahkan, malas dia. Wah, saya inginnya aja nggak diberikan, ingin itu nggak boleh. Tapi juga jangan terlalu berlebihan dalam memberi. Harus tarik ulur, ditahan, dikasih, tahan, kasih. Kadang banyak, kadang dikit. Tidak berlebihan dan tidak berkurang-kurangan. Itu penting sekali. Ya, harus ini sama anak itu harus variasi. Sebagaimana anak itu variasi. Mainnya aja variasi. Ini lagi musim apa? Main begini. Musim apa? Main begitu. Musim apa? Main begitu. Kita juga pernah kecil dan kita lihat anak-anak juga demikian di sini. Apa hukum kawat gigi dengan tujuan merapikan gigi? Ya, kalau giginya ya memang qadarullah itu tidak rapi dan mempengaruhi, maka boleh. Tapi kalau istilahnya untuk sekedar modis-modisan, itu dimakruhkan ya sebagian ulama karena nggak ada hajat. Ya, adapun dirapikan gigi itu nggak masalah. Yang penting jangan sampai merubah. Merubah itu misalkan gigi sudah bagus begini, dibuat kayak apa tuh? Allah. Kalau di orang luar negeri itu ada sih lagi ngetren misalkan gigi kayak giginya kartun itu loh, giginya apa sih? Kayak gergaji giginya. Dibuat giginya gergaji, nanti kalau makan kecokot langsung berdarah tuh. Ya. Tapi ada kejadian begitu. Nah, ini kan yang seperti itu nggak boleh, merubah ciptaan Allah. Ya. Jadi nggak masalah pasang kawat gigi itu nggak masalah kalau untuk hajat merapikan gigi. Bahkan kalau pakainya yang paling bagus pakainya emas tadi, ya nggak apa-apa pakai emas. Laki-laki nggak apa-apa. Untuk masalah pengobatan nggak masalah. Misalkan gigi seri 2 ini tanggal, kemudian antum pasang gigi emas, biar ting gitu kalau senyumnya. Itu nggak apa-apa, malah bagus. Silakan, nggak masalah. Ya. Sebagaimana dulu sahabat ada yang hidungnya terpotong saat perang, maka Rasulullah menyuruhnya untuk menggantinya dengan emas. Diganti gigi hidungnya diganti dengan emas gitu. Pada laki-laki kan nggak boleh pakai emas, tapi untuk menutupi aib seperti itu boleh. Begitu ya. Bagaimana jika tidak mampu untuk mengakikoi anaknya? Kalimat tidak mampu itu kan tidak selama-lamanya. Saya sering jangan sampai saya tidak mampu. Tidak mampu saat kapan? Saya tidak mampu, besoknya varionya datang. Saya tidak mampu, besoknya jalan-jalan ke safari, taman safari sana. Ya, taman safari satu tiket aja 100.000, udah kelihatan kan. Akikoh kambing kalau nggak bisa 1 tahun, yang usia 1 tahun, setengah tahun boleh, seperti kurban. Kalau nggak bisa 2, 1 dulu nyicil nggak apa-apa. Ya paling cuma 1,5 juta, 2 juta. Kalau nggak bisa masak ini itu, yaudah sembelih sendiri, dagingnya kasihkan mentah, itu boleh juga. Nggak usah masak. Barangkali repot, barangkali biayanya banyak, ya udah beli kambing 1,5 juta, sembelih sendiri, tetelin sendiri, bagi mentah-mentahan, nggak apa-apa juga. Sehingga kalau menurut anak untuk ukuran orang zaman sekarang, kalimat tidak mampu untuk akikoh kayaknya sangat jauh dari kemungkinan. Kenapa? Ya itu tadi, saya nggak mampu, pakainya NMAX. Saya nggak mampu, pakainya mobil kan. Kalau nggak mampunya hari ini belum mampu, mungkin hari minggu depan itu wajar. Tapi kalau nggak mampu sama sekali, ya ini nggak mungkin seperti itu. Berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga Allah beri kemudahan sama kita. Jangan cari alasan. Ya, jadi harus tidak mampunya itu saat ini kita tunda, nah itu boleh. Tapi kalau tidak mampu sama sekali kemudian tidak mengakikoi, nah, itu alasan-alasan yang dibuat-buat. Seorang sudah mampu berkurban sampai belum akikoh, ya berkurban dan berakikoh. Ya, dua-duanya.
Jangan beralasan. Kecuali kalau berbenturan. Kalau sekarang kan tidak berbenturan kan? Nah, kalau bertanyanya saat berbenturan, lagi musim haji, saya mau akikah dulu, apa kurban dulu? Saya akan jawab, pilih yang mana. Tapi kalau sampai sekarang, kan kurbannya masih jauh. Ya akikah, sudah selesai. Saya belum kurban. Nah, kurban itu kan mampu saat itu. Kalau nggak mampu, nggak ada kewajiban bagi kita. Tapi akikah kalau kita anaknya sudah lahir, harus bagi kita. Sodakoh, lupa ini. Apa nih? Konfirmasi tapi kok kayak pertanyaan. Sodakoh 2 mushaf ya. Ya kemarin kita mengadakan di tahfidz ini banyak yang rusak Qur'annya dan distandarisasi. Akhirnya kita buka sebenarnya cuma pasang status saja. Pasang status. Subhanallah, ya kita punya targetnya 180, nggak ada, baru 1 malam paginya sudah terpenuhi, alhamdulillah. Ya. Paginya sudah terpenuhi, alhamdulillah. Tinggal yang belum transfer begitu. Alhamdulillah terpenuhi. Dan ini sebagai bentuk ya karena banyak yang kadang mewakafkan Quran tapi bentuk Qurannya itu kita mohon maaf tidak sesuai dengan kriteria kita. Jangan kita terpesona dengan iklan mushaf tahfidz. Kita yang jalanin nggak begitu mushafnya gitu loh. Kadang kalau percetakan yang namanya publishing ya, apalagi dia bukan penghafal Quran, pokoknya mushaf tahfidz. Kita buka, begini sih. Bukan begini yang pas. Ya, jadi orang kadang semangat, nah kita lebih baik dalam bentuk uang saja, nanti kita yang belikan mushaf tersebut yang sesuai kriteria kita. Biasanya itu kita belikan yang mushaf Madinah yang terbitan Majma' Malik Fad itu, atau cetakan Ibnu Hazm yang kertasnya tebel, yang covernya merah yang ada di status anak itu. Ya, harganya memang lebih mahal dari cetakan lainnya, cuma bagus, ya. Dan yang akan kita bawa mati kata Rasulullah kan mushafan waratha, mushaf yang diwariskan itu akan kita bawa mati pahalanya. Afan mau bertanya, apabila sholat di awal waktu, apakah masih boleh sholat sunnah ba'diyah? Apabila sholat tidak di awal waktu, maksudnya apa? Contohnya bangun tidur kesiangan jam 5 pagi, apakah masih bisa sholat sunnah fajar? Boleh. Ya. Cuma tata caranya ada yang berpendapat sholat sunnah dulu 2 rakaat baru wajib. Tapi ada bukan demikian, wajib dulu, sunnahnya diqadha kan bisa. Ya, diqadha kan bisa sholat sunnah fajar itu. Ana sendiri lebih berpendapat yang wajib dulu karena dia sudah tinggalkan yang wajib, laksanakan wajib dulu. Setelah itu nanti dia qadha di waktu duha sholat sunnah fajar 2 rakaat. Bagi yang terbiasa sholat sunnah fajar boleh mengqadha sholat sunnah fajar ketika ketinggalan. Jika wanita Ramadan tahun ini nifas, lalu Ramadan tahun depan masih menyusui, bagaimana puasa sebelum? Apakah harus diqadha atau difidyah? Menurut pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan ini yang ana pilih berdasarkan ya tafsiran beliau terhadap ayat-ayat tentang rukhsah, maka fidyah saja cukup insyaallah. Ada perbedaan pendapat memang. Nah, ada perbedaan pendapat, ada yang berpendapat qadha, ada yang berpendapat qadha plus fidyah. Pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam menafsirkan ayat-ayat tentang dalam surat Al-Baqarah, beliau menafsirkan termasuk hamil wal murdi'. Seorang yang hamil yang menyusui ini fidyah. Ini pendapat yang ana pilih. Ya, pendapat kenapa lebih ana pilih? Yang pertama lebih kuat secara dalil, yang kedua lebih kuat kepada alasan karena fidyah itu adalah rukhsah. Antum bandingkan misalkan
Saya punya tetangga dulu, belakang rumah anak persis, itu anaknya itu 25. 25 anaknya, walaupun meninggal dunia sisa 19. Meninggal lahir tinggal 19. Itu yang anak kenal itu 19 anaknya itu. Tetangga persis belakang rumah orang tua. Anaknya 19. Bayangan anak begini, dia menikah misalkan kalau anaknya 15 tahun anak orang dulu. Nikah. Tahun pertama lahir. Mengandung 9 bulan, melahirkan menyusui 2 tahun. Lagi nyusui, hamil lagi, tahun depannya lahir lagi, sampai umur 40 genaplah 25 anak. Terus kalau puasanya ditinggal 25 tahun, mau berapa kali puasanya? Kalau diqadha. Tak hitungkan ya. Tak hitungkan nih. 30 hari yang dia tinggalkan karena dia hamil dan menyusui dikali 25 tahun sama dengan 750, 2 tahun. 750 hari. Kalau antum mengqadha, siap? Laki-laki enggak paham. Perempuan yang paham. Mau mengqadha lagi, hamil lagi. Menyusui lagi. Mau mengqadha, hamil nyusui lagi. Giliran berhenti sudah tua. Ya kan? Sudah menopause, kekuatan sudah berkurang. Lalu ya, insyaallah pendapat yang lebih kuat, cukup fidyah saja. Cukup fidyah. Jadi itu pendapat yang paling kuat menurut saya insyaallah taala. Bagaimana hukum haji? Apakah sah bagi petugas kesehatan yang mengawal jamaah karena dia ikut tata cara haji juga? Apakah tergantung niatnya? Niatnya bekerja jadi petugas atau niat dua-duanya jadi petugas juga niat haji sekalian juga? Ya kalau bisa dua-duanya, ahsan. Yang penting dia laksanakan rukun hajinya. Kalau ada yang ditinggalkan dari wajib-wajib haji, bayar diatnya. Kan begitu ya, sesuai dengan tata caranya. Sayang sekali sudah sampai sana nggak haji. Yang di sini aja ngantrinya 22 tahun, yang di sana nggak haji. Kebangetan lah ya. Hajilah walaupun ifrad, walaupun cuma haji ifradnya saja, hajilah. Walaupun yang paling sempurna tamattu', umrah dulu, setelah itu tinggal di sana, setelah itu haji. Izin bertanya, ya monggo. Hadisnya sahih riwayat siapa ya? Hadis apa ini? Akikahnya akan ditagih di akhirat kelak. Bagaimana sholatnya akan ditagih? Itu bukan hadis ya. Itu adalah asar riwayat. Ya, asar riwayat dari sahabat Buraidah. Ucapan sahabat. Dan kadang begini ya, ketika sahabat itu mengucapkan perkara gaib, biasanya itu sesuatu yang mutadawi lah, terus ada di tengah-tengah mereka dan tidak mungkin mereka berbicara dari pendapatnya sendiri. Jadi tadi bukan hadis ya, Nabi tidak pernah mengatakan hadis. Atau bisa jadi itu adalah penafsiran yang beliau dapatkan dari kisah-kisah yang ada ketika itu. Jadi bukan hadis. Ini kan tadi pendapat ya, pendapat ulama yang mewajibkan. Salah satunya sahabat Buraidah tadi. Ini tadi kan disebutkan oleh Ibnul Mundir dalam Al-Awsat dan dalam Al-Ishraf. Jadi kitab Al-Awsat itu seperti kitab hadis, sanadnya ada. Jadi siapa yang meriwayatkan? Ibnul Mundir dalam Al-Awsat, begitu. Apa hukumnya pijetin kaki anak sambil dibacain sholawat? Pijetin. Anak seharusnya pijetin orang tua sih, gimana? Mungkin maksudnya anak kecil ya. Iya nggak apa-apa dibacain. Kalau di ruqyah bacain ini ya, bacaan Al-Quran ya. Mungkin lebih rinci lagi yang dimaksud gimana? Pijetin sambil bacain sholawat. Maksudnya tujuannya bagaimana? Apa mau tidur gitu dipijetin terus bacakan sholawat atau bagaimana ini? Ya mungkin lebih jelas. Kalau secara asal boleh-boleh saja. Ya. Dan terakhir ya, ini sudah hampir jam 10. Untuk kita di dalam kehidupan dunia ini, ya tujuan kita sangat jelas ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pasti kita akan mati juga. Tapi kita ulangi satu hadis tadi riwayat Ahmad
dari sahabat Abi Hurairah, inna mimma yalhaqu bihil mu'min min hasanatihi wa amalihi min ba'di mautih. Rasulullah bersabda dalam riwayat Ahmad, sesungguhnya di antara amalan yang akan senantiasa menyertai seorang mukmin setelah dia mati, itu ada 7. Di hadis yang Bukhari Muslim kan 3 ya, ini ada 7 lebih rinci. Yang pertama adalah ilmu. Allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Ya. Kalau mungkin ustadz bisa ngajarkan, tapi kalau yang bukan ustadz nggak bisa ngajarkan, ya ikut nyebarkan informasi taklim, ngajak-ngajak ya taklim. Yang kedua waladun saleh yad'ulah ataraka, anak soleh yang dia tinggalkan, yang mendoakan dia, itu akan mengalir pahalanya bagi kita. Yang ketiga adalah mushafan waratha, mushaf yang kita wariskan. Mushaf yang kita wariskan itu, bayangkan saja orang yang kita misalkan naruh mushaf di sini. Naruh mushaf di sini. Ada yang baca. Satu orang baca Quran kan satu huruf satu kebaikan dikali 10 kali lipat. Bayangkan orang baca mushaf yang kita wakafkan. Surat Al-Fatihah saja. Sudah berapa huruf itu? Kita ikut kecipratan pahalanya mengalir. Kitanya sudah mati, mushafnya dibaca, maka apa? Kita akan mengalir pahalanya. Dan juga secara hukum fikih, kalau ada mushaf yang sobek bagian ayatnya, itu harus dimuliakan dengan dimusnahkan. Jadi jangan disimpan. Misalkan banyakkan kadang di surau-surau, musola-musola, lihat Qur'annya udah pada sobek-sobek. Al-Baqarah halaman 1 sampai 10 hilang. Misalkan. Nah yang seperti ini harus dimuliakan dengan dimusnahkan dan diganti yang baru. Karena masjidnya megah, lihat Qur'annya sobek-sobekan. Ini nggak memuliakan. Maka tugas kita, tugas antum semuanya, ya, sisihkan. Mushaf itu murah sebenarnya, mushaf itu. Kalau cetakan Mesir itu paling ada yang 30-40 ribu, sudah ukuran standar 14 kali 20, mushaf standar, murah sekali. Cetakan Saudi mahal mungkin sampai 200. Tetapi sisihkanlah uang antum untuk mewariskan mushaf. Itu yang akan kita tinggalkan kalau kita mati. Itu yang akan mengalirkan pahala, keuntungan yang berlipat-lipat. Ya. Yang sudah rusak, muliakan dengan memusnahkannya, dibakar ya. Itu dalam rangka memuliakan. Kemudian yang keempat adalah masjid bannah, masjid yang kita bangun, yang kita jaga. Yang kelima adalah baitan libni sabili bannah, yaitu tempat bernaung untuk orang yang sedang berjalan safar. Ya. Ya, kemudian yang keenam adalah ya nahran ajrahu, sungai yang dia alirkan. Kita buatin got atau irigasi atau yang mampet kita supaya mengalir. Selama airnya mengalir, kita dapat aliran pahala. Makanya benar kata orang dulu ya, orang tua dulu, kalau buat rumah jangan mepet-mepet. Kenapa? Supaya airnya sampingnya bisa ngalir. Itu salah satunya. Contoh ya, ini walaupun tidak wajib, tetapi itu perkara yang bagus. Kenapa? Kita mati, gotnya masih bisa mengalirkan air supaya di belakang rumah kita nggak kebanjiran misalkan, itu pahala mengalir terus sebanyak air yang mengalir dari situ. Jalan juga sama, kita memberikan jalan sama orang juga sama. Ya, walaupun tidak wajib, tapi ya kalau bisa kan bagus. Yang terakhir adalah sedekah, ya, yang dia keluarkan semasa sehatnya dan hidupnya akan mengalir bagi dia. Maka 7 inilah hendaknya kita bersemangat. Wong bentar lagi kita mati, rumah juga kita tinggal bentar lagi, mobil mewah yang punya Mercy, Land Cruiser ataupun yang lainnya ditinggal. Ya. Rumah gedung mewah ya tingkat 10 tinggal. Tanah yang terhampar lewas, perkebunan sawit barangkali punya, tinggal. Itu semuanya akan ditinggal oleh kita. Ya. Yang kita akan bawa adalah pahala amal soleh kita. Maka yang mengalir tadi 7 hal tadi, kita semangat. Jadi jadikan hidup kita itu amalnya untuk 7 hal tadi. Apa yang pertama? Mengajarkan dan menyebarkan ilmu. Yang kedua, mencetak generasi yang soleh-soleh, anak-anak yang soleh. Yang ketiga,
Mushaf. Yang tidak layak dimuliakan dengan dimusnahkan, belikan yang baru. Nanti yang lama nggak dapat pahala, ya memang sudah rusak. Secara hukumnya memang harus dimuliakan dengan dimusnahkan. Insya Allah pahalanya ya mengalir sudah. Kemudian apa? Yang keempat, masjid. Tempat bernaung untuk orang yang mengadakan perjalanan. Sungai yang kita alirkan. Yang terakhir adalah sedekah yang terus mengalir. Ya, demikian semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.